Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Unis Karera dan ketiga rekan teman saya, yakni Intan Zagita Putri, Dofan Ridha Anggara, dan Dewi Ratnasari. Di sini kami akan membahas mengenai proses penelitian pada langkah 6, yakni elemen rancangan penelitian. Materi pembelajaran yakni mampu menjelaskan konsep dan desain penelitian. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai desain penelitian. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, yaitu eksplorasi, deskriptif, pengujian hipotesis, yaitu analitik dan prediktif, serta analisis studi kasus. Poin yang ketiga akan membahas mengenai jenis pemeriksaan, kausal versus korelasi. Poin yang keempat, membahas mengenai batasan peneliti untuk mengganggu studi. Poin yang kelima, mengenai pengaturan studi yang dibikin dan tidak dibuat-buat. Poin yang keenam, yakni unit analisis, mulai dari individu, diet, grup, organisasi, dan budaya. Poin yang terakhir, yakni horizon waktu, lintas bagian versus studi longitudinal. Untuk materi pembelajaran yang pertama, kita akan membahas mengenai desain penelitian. Untuk definisi desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Ini memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses. Desain topik penelitian itu menjelaskan jenis penelitian mulai dari eksperimental, penelitian survei korelasional, semi-eksperimental, dan review. Dan subjenisnya yakni desain eksperimental, masalah penelitian, dan studi kasus deskriptif. Ada tiga jenis utama desain untuk penelitian, yakni pengumpulan data, pengukuran, dan analisis. Jenis masalah penelitian yang dihadapi oleh organisasi itu akan menentukan desain penelitian dan bukan sebaliknya. Fase desain studi menentukan alat mana yang akan digunakan dan bagaimana alat itu untuk digunakan. Penelitian yang berdampak biasanya menciptakan bias minimum dalam data dan meningkatkan kepercayaan pada keakuratan data yang dikumpulkan. Sebuah desain yang menghasilkan margin kesalahan paling kecil dalam penelitian eksperimental umumnya dianggap sebagai hasil yang diinginkan. Elemen penting, yang pertama, ada pernyataan tujuan yang akurat. Yang kedua, teknik yang akan diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian. Yang ketiga, metode yang diterapkan untuk menganalisis detail yang dikumpulkan. Yang keempat, jenis metodologi penelitian. Yang kelima, kemungkinan keberatan untuk penelitian. 6. Pengaturan untuk studi penelitian. 7. Lini masa. Dan yang kedelapan, pengukuran analisis. Desain penelitian yang tepat membuat studi menjadi sukses. Studi penelitian yang berhasil memberikan wawasan yang akurat dan tidak bias harus membuat survei yang memenuhi semua karakteristik utama sebuah desain. Nah, ada 4 karakteristik utama. Pertama, itu netralitas. Kedua, keandalan. Ketiga, validitas. Dan yang keempat, generalisasi. Kita akan membahas mengenai netralitas. Jadi ketika mengatur studi, mungkin harus membuat asumsi tentang data yang diharapkan untuk dikumpulkan. Hasil yang diproyeksikan dalam penelitian itu harus bebas dari bias dan netral. Pahami pendapat tentang skor evaluasi akhir dan kesimpulan dari banyak individu yang mempertimbangkan yang setuju dengan hasil yang diperoleh. Lalu keandalan.
Dengan penelitian yang dilakukan secara teratur, peneliti yang terlibat mengharapkan hasil yang sama setiap saat. Peneliti harus menunjukkan bagaimana membentuk pertanyaan penelitian untuk memastikan standar hasil. Peneliti hanya akan dapat mencapai hasil yang diharapkan jika desain dapat diandalkan. Faktor-faktor mempengaruhi cara responden menjawab pertanyaan penelitian sehingga semua karakteristik di atas harus seimbang dalam desain yang baik. Seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai jenis desain penelitian untuk memilih model mana yang akan diterapkan untuk penelitian. Seperti penelitian itu sendiri, desain penelitian dapat secara luas diklasifikasikan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif menentukan hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan berdasarkan perhitungan yang matematis. Teori-teori yang berkaitan dengan fenomena alam yang ada dapat dibuktikan atau dibantah dengan menggunakan metode statistik. Peneliti mengandalkan metode penelitian kualitatif yang menyimpulkan mengapa teori tertentu ada bersama dengan apa yang dikatakan responden tentangnya. Untuk metode kuantitatif, jadi penelitian kuantitatif adalah untuk kasus-kasus di mana kesimpulan statistik untuk mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti sangat penting. Angka memberikan perspektif yang lebih baik untuk membuat keputusan bisnis yang penting. Metode penelitian kuantitatif diperlukan untuk pertumbuhan organisasi manapun. Wawasan yang diambil dari data numerik dan analisis itu terbukti sangat efektif saat membuat keputusan terkait masa depan bisnis. Dapat memecah jenis desain penelitian menjadi 5 kategori, yakni penelitian deskriptif, penelitian eksperimental, penelitian korelasional, penelitian diagnostik, dan explanatory research design. Penelitian deskriptif. Dalam desain deskriptif, seorang peneliti hanya tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitian mereka. Ini adalah metode desain yang berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana penelitian. Desain deskriptif membantu orang lain lebih memahami kebutuhan penelitian. Jika pernyataan masalah tidak jelas, dapat melakukan penelitian eksplorasi. Lalu penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain kausal di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya, seseorang itu memantau pengaruh variabel independen seperti harga pada variabel dependen seperti kepuasan pelanggan atau loyalitas merek. Ini adalah metode penelitian yang sangat praktis karena memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Variabel bebas itu dimanipulasi untuk memantau perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Hal ini sering digunakan dalam ilmu sosial untuk mengamati perilaku manusia dengan menganalisis dua kelompok. Peneliti dapat meminta peserta mengubah tindakan mereka dan mempelajari bagaimana orang-orang di sekitar mereka bereaksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang psikologi sosial. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah teknik penelitian non-eksperimental yang membantu peneliti membangun hubungan antara dua variabel yang berhubungan erat. Jenis penelitian ini membutuhkan dua kelompok yang berbeda. Tidak ada asumsi saat mengevaluasi hubungan antara dua variabel yang berbeda, dan teknik analisis statistik menghitung hubungan di antara keduanya. Koefisien korelasi itu menentukan korelasi antara dua variabel yang nilainya berkisar antara -1 dan +1.
Jika koefisien korelasi menuju +1, itu menunjukkan hubungan positif antara variabel, dan -1 yang berarti hubungan negatif antara kedua variabel. Penelitian diagnostik. Dalam desain diagnostik, peneliti mencari untuk mengevaluasi penyebab yang mendasari topik atau fenomena tertentu. Metode ini membantu seseorang belajar lebih banyak tentang faktor-faktor yang menciptakan situasi yang menyusahkan. Ini memiliki 3 bagian penelitian, yaitu ada awal masalah, diagnosis masalah, dan solusi untuk masalah ini. Untuk explanatory research design menggunakan ide dan pemikiran peneliti tentang suatu subjek untuk mengeksplorasi lebih jauh teori mereka. Penelitian menjelaskan aspek-aspek yang belum dijelajahi dari suatu subjek dan rincian tentang apa, bagaimana, dan mengapa pertanyaan penelitian. Lalu poin yang kedua akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, eksplorasi, deskriptif, pengujian hipotesis, analitik, dan prediktif. Analisis studi kasus yang akan dibahas oleh Intan Zagita. Silakan. Selanjutnya tentang penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Jadi penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif ini sejatinya menjadi bagian daripada arti penelitian kualitatif yang dipergunakan dengan tujuan menganalisis secara mendalam terkait dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun ketiganya menjadi beban kualitatif, namun sejatinya memiliki sejumlah perbedaan. Hal ini paling terlihat ialah adanya riset eksploratif yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara terperinci topik peneliti tertentu. Sedangkan untuk deskriptif lebih pada analisis data yang dipergunakan, sedangkan eksplanatif itu dilakukan dengan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi untuk definisi ketiganya itu, definisi penelitian eksploratif ini adalah proses menyelidiki masalah yang belum dipelajari atau diselidiki secara menyeluruh di masa lalu. Jenis penelitian eksplorasi ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang ada, tetapi biasanya tidak mengarah pada hasil yang konklusif. Yang kedua, definisi penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai permasalahan sosial guna untuk eksplorasi, klarifikasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi. Lalu definisi yang penelitian eksplanatif ini itu adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak diteliti dengan baik, menuntut prioritas, menghasilkan definisi operasional, dan menyediakan model penelitian yang lebih baik. Ini sebenarnya adalah jenis desain penelitian yang berfokus pada penjelasan aspek-aspek studi kita secara rinci. Next. Di sini ada perbedaan untuk membedakan penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Sejumlah adanya perbedaan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif itu seperti kayak topik penelitiannya itu kalau yang eksploratif ini riset ini mengedepankan adanya topik hal yang baru. Kalau topik penelitian tentang deskriptif ini biasanya memaparkan adanya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat secara kronologis melalui data dan fakta menjadi satu latar belakang penelitian. Lalu untuk topik penelitian eksplanatif ini biasanya dilakukan guna menjelaskan hal-hal di balik fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, untuk
perbedaan tingkat kemudahannya itu biasanya eksploratif ini, kemudahannya itu mudah, untuk deskriptif, tingkat kemudahannya itu sedang, dan untuk, eksplanatif ini biasanya tingkat kemudahannya itu, tinggi atau sulit. Untuk perbedaan ketiga teorinya ini biasanya kalau eksploratif ini dilakukan dasar permasalahan, kemudian dilakukan pengujian. Lalu kalau yang deskriptif ini teorinya dijalankan dengan menghubungkan ataupun mengaitkan teori yang sudah ada. Lalu, teori untuk eksplanatif ini biasanya dilakukan dengan, melakukan uji terhadap teori. Eee, selal eee Selanjutnya, untuk perbedaan tujuan dari ketiga penelitian ini, kalau untuk eksploratif ini tujuannya untuk dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi gagasan, fenomena, atau gejala tertentu. Untuk deskriptif tujuannya itu, untuk dijalankan dengan tujuan menggambarkan, karakteristik maupun fungsi dan ide, gagasan, gejala, dan fenomena tertentu. Lalu untuk tujuan eksplanatif ini biasanya dilakukan dengan memberikan tujuan terhadap penjelasan tujuan sebab dan akibat dari suatu gagasan, ide, fenomena, atau gejala. Next. Selanjutnya di sini ada contoh penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Kalau yaitu adanya penelitian terkait dengan pernikahan usia muda. Jadi adanya riset yang berfokus pada arti pernikahan usia muda bisa dilakukan dengan mempergunakan metode ketiganya, di mana untuk penelitian eksploratif lebih pada penggunaan landasan teori atau hipotesis, penelitian yang menawarkan kajian atau kesesuaian. Oleh karena itulah, untuk bisa merumuskan hipotesis kita perlu memperoleh informasi terkait dan melalui desain eksplorasi mengenai mengapa pernikahan dini bisa terjadi. Adapun untuk metode deskriptif lebih menekankan pada adanya kajian tentang permasalahan tersebut bisa terjadi. Umumnya lebih pada hasil wawancara kepada pelaku pernikahan usia muda, sehingga nantinya ditemukan kajian empirisme tanpa adanya pengujian terhadap teori. Sedangkan dalam metode penelitian eksplanasi ini berfokus pada menganalisis situasi atau masalah tertentu untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel yang terlibat terkait dengan topik pernikahan usia muda. Jadi dari penjelasan yang dikemukakan ini dapatlah dikatakan bahwa adanya metode penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif ini memiliki sejumlah perbedaan. Meskipun persamaannya ialah menggunakan data kualitatif, yang pastinya dengan adanya tindakan untuk mengeksplanasi secara mendalam permasalahan yang dikaji, diperlukan evaluasi validitas hipotesis atau kerangka interpretasi untuk menghasilkan kumpulan pengetahuan dan temuan substantif yang dapat dibagikan secara tepat. Adanya dan alasannya hal tersebut dilakukan ialah membantu menghasilkan pertanyaan untuk penyelidikan lebih lanjut dan beragam tujuan lainnya, di mana dengan mengetahui tujuan penelitian yang akan kita lakukan menjadi hal yang sangat penting karena dapat mengarahkan desain penelitian yang paling tepat untuk kita pilih. Next. Selanjutnya, adanya jenis-jenis investigasi, yaitu yang pertama ada studi kausal dan yang kedua studi korelasional. Next. Jadi untuk membandingkan keberadaan satu variabel lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Mempelajari sebagaimana adanya manipulasi dan atau kontrol dan atau simulasi. Jadi tingkat intervensinya peneliti mempunyai keterkaitan langsung apakah studi yang dilakukan kausal atau korelasional atau studi korelasional dilakukan dalam lingkungan organisasi dengan intervensi minimum oleh arus kerja yang normal.
Selanjutnya, dalam studi kausal ini, peneliti mencoba untuk memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari akibat manipulasi tersebut pada variabel terikat yang diteliti. Peneliti dengan sengaja mengubah variabel dalam konteks dan mengintervensi peristiwa sejauh peristiwa tersebut terjadi secara normal dalam organisasi. Selanjutnya, tingkat campur tangan dengan peneliti. Next. Tingkat campur tangan oleh peneliti memiliki pengaruh langsung pada apakah penelitian yang dilakukan bersifat korelasional atau kausal. Studi korelasional atau ingat bahwa studi korelasional bersifat deskriptif, lihat pada bab 3, dilakukan di lingkungan alami, misalnya seperti supermarket atau lantai pabrik, dengan sedikit campur tangan peneliti dengan aliran peristiwa yang normal. Next. Misalnya itu jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan berlatihan atau studi korelasional yang harus dilakukan oleh individu hanyalah menggambarkan variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisisnya untuk menghasilkan temuan. Meskipun ada beberapa gangguan pada arus kerja normal dalam sistem saat peneliti mewawancarai karyawan dan mengelola kuesioner di tempat kerja, gangguan peneliti atau intervensi peneliti dalam fungsi rutin sistem minimal dibandingkan dengan itu disebabkan selama studi kausal dan desain eksperimental. Next. Lalu dalam studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat, peneliti juga mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi terhadap pada variabel dependen yang diminati. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel-variabel tertentu dalam latar dan mencampuri peristiwa-peristiwa bagaimana biasanya terjadi. Sebagai contoh, seorang peneliti mungkin ingin mempelajari pengaruh pencahayaan terhadap kinerja pekerja. Karenanya, dia memanipulasi pencahayaan dalam situasi kerja untuk berbagai intensitas. Di sini ada campur tangan peneliti yang cukup besar dengan pengaturan alami dan normal. Next. Oleh karena itu, dalam kasus lain, peneliti bahkan mungkin ingin membuat pengaturan artifisial yang sama sekali baru di mana hubungan sebab akibat dapat dipelajari dengan memanipulasi variabel-variabel tertentu dan mengontrol variabel-variabel tertentu secara ketat, seperti di laboratorium. Dengan demikian, mungkin ada berbagai tingkat campur tangan oleh peneliti dalam memanipulasi dan kontrol variabel dalam studi penelitian, baik di alam atau di laboratorium buatan. Lalu di sini ada contoh penelitian dengan berbagai tingkat intervensi. Jadi ada intervensi minimal, sedang, dan berlebihan. Ini ada penjelasan. Yang pertama itu intervensi minimal. Jadi seorang administrator rumah sakit ingin memeriksa hubungan antara dukungan emosional yang dirasakan dalam sistem dan tekanan yang dialami oleh staf perawat. Dengan kata lain, dia ingin melakukan studi korasional. Di sini administrator atau peneliti akan mengumpulkan data dari perawat, mungkin melalui kuesioner, untuk menunjukkan berapa banyak dukungan emosional yang mereka dapatkan di rumah sakit uh, dan sejauh mana mereka mengalami stres. Atau kita akan mempelajari di bab selanjutnya sebagaimana mengukur variabel-variabel ini. Dengan mengkorelasikan kedua variabel, jawaban yang dicari dapat ditemukan. Dalam hal ini, selain memberikan kuesioner pada perawat,
peneliti tidak mengganggu aktivitas normal di rumah sakit. Dengan kata lain, campur tangan peneliti itu sangat minim. Selanjutnya ada penjelasan intervensi sedang. Jadi peneliti itu yang sama sekarang tidak lagi puas dengan menemukan korelasi, tetapi ingin membangun hubungan kausal dengan kuat. Artinya peneliti ingin menunjukkan bahwa jika perawat mendapat dukungan emosional, hal ini memang akan menyebabkan mereka mengalami stres yang lebih sedikit. Jika hal ini dapat ditegakkan, maka stres perawat dapat dikurangi dengan menawarkan dukungan emosional kepada mereka. Untuk menguji hubungan sebab akibat, peneliti akan mengukur stres yang saat ini dialami oleh perawat di 3 bangsal di rumah sakit. Dan kemudian dengan sengaja memanipulasi tingkat dukungan emosional yang diberikan kepada 3 kelompok perawat di 3 bangsal tersebut untuk mungkin seminggu, dan ukur jumlah stres pada akhir periode tertentu. Untuk satu kelompok, peneliti akan memastikan bahwa sejumlah teknisi lab dan dokter membantu dan menghibur para perawat ketika mereka menghadapi peristiwa yang membuat stres, misalnya ketika mereka merawat pasien yang menderita rasa sakit dan kesusahan yang luar biasa di bangsal. Di bawah pengaturan serupa untuk kelompok perawat kedua di bangsa lain, peneliti mungkin hanya mengatur dukungan emosional dalam jumlah sedang, hanya memperkerjakan teknisi laboratorium dan tidak termasuk dokter. Bangsal ketiga mungkin beroperasi tanpa dukungan emosional apapun. Jika teori peneliti benar, maka pengurangan tingkat stres dan sebelum dan sesudah periode 1 minggu harus terbesar untuk perawat di bangsal pertama, moderat untuk mereka di bangsal kedua, dan nihil untuk perawat di bangsal ketiga. Di sini kami menemukan bahwa peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari perawat tentang stres yang mereka alami pada 2 titik waktu yang berbeda, tetapi dia juga bermain dengan atau memanipulasi kejadian normal dengan sengaja mengubah jumlah dukungan emosional yang diterima oleh perawat di 2 bangsal sambil membiarkan barang-barang di bangsal ketiga tidak berubah. Di sini peneliti telah ikut campur lebih dari minimal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dokan. Selanjutnya ada intervensi yang berlebihan. Peneliti di atas, setelah melakukan percobaan sebelumnya, merasa bahwa hasil tersebut mungkin valid atau tidak karena faktor eksternal lainnya mungkin mempengaruhi tingkat stres yang dialami oleh perawat. Misalnya, selama minggu percobaan tertentu, perawat di satu atau lebih bangsal mungkin tidak mengalami tingkat stres yang tinggi karena tidak ada penyakit serius atau kematian di bangsal tersebut. Oleh karena itu, dukungan emosional yang diterima mungkin tidak berhubungan dengan tingkat stres yang dialami. Peneliti sekarang mungkin ingin memastikan bahwa faktor-faktor asing seperti yang mungkin mempengaruhi hubungan sebab akibat dikendalikan. Jadi, dia mungkin mengambil 3 kelompok mahasiswa kedokteran yang menempatkan mereka di ruangan yang berbeda dan menghadapi mereka semua dengan tugas yang sama. Misalnya, dia mungkin meminta mereka untuk menjelaskan secara mendetail prosedur dalam melakukan operasi pada pasien yang tidak menganggapi kemoterapi dan terus membombardir mereka dengan lebih banyak pertanyaan bahkan saat mereka menjawab. Meskipun semua dihadapkan pada pertanyaan intensif yang sama, satu kelompok mungkin mendapat bantuan dari seorang dokter yang secara sukarela menawarkan klarifikasi dan bantuan ketika siswa tersandung. Pada kelompok kedua, seorang dokter mungkin ada di dekatnya, tetapi mungkin menawarkan klarifikasi dan bantuan hanya jika kelompok tersebut
menginginkannya. Sedangkan pada kelompok ketiga, tidak ada dokter dan tidak ada bantuan yang tersedia. Dalam hal ini, tidak hanya dukungan yang dimanipulasi, tetapi bahkan pengaturan di mana percobaan ini dilakukan adalah buatan karena peneliti telah mengambil subjek dari lingkungan normal mereka dan menempatkan mereka dalam pengaturan yang sama sekali berbeda. Di sini, peneliti telah mengintervensi secara maksimal dengan setting normal, partisipan, dan tugasnya. Dalam bab 10, kita akan melihat mengapa manipulasi semacam itu diperlukan untuk membangun hubungan sebab akibat tanpa keraguan. Singkatnya, sejauh mana campur tangan peneliti terkait dengan apakah pertanyaan peneliti bersifat korelasional atau kausal dan pentingnya membangun hubungan kausal tanpa keraguan apapun. Selanjutnya, kita akan membahas pengaturan studi contracted and uncontracted. Seperti yang baru saja kita lihat, riset bisnis dapat dilakukan di lingkungan alami di mana peristiwa berjalan normal, yaitu dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau dalam pengaturan buatan yang dibuat-buat. Eksplorasi dan deskriptif studi selalu dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat, sedangkan sebagian besar studi kausal dilakukan dalam pengaturan yang dibuat-buat, pengaturan laboratorium. Studi yang dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat disebut studi lapangan. Studi dilakukan untuk menetapkan sebab akibat hubungan menggunakan lingkungan alam yang sama di mana subjek diteliti oleh karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya. Biasanya disebut eksperimen lapangan. Di sini, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, peneliti memang mengganggu kejadian alami peristiwa sejauh variabel independennya dimanipulasi. Misalnya, seorang manajer yang ingin mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja harus menaikkan gaji karyawan di satu unit, mengurangi gaji karyawan di unit lain, dan membiarkan gaji karyawan masuk unit ketiga tidak tersentuh. Di sini ada perusakan atau manipulasi sistem pembayaran untuk menetapkan penyebab hubungan dan efek antara gaji dan kinerja. Namun, penelitian ini masih dilakukan di alam dan karenanya disebut percobaan lapangan. Eksperimen dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat di luar kemungkinan keraguan terkecil, membutuhkan penciptaan lingkungan buatan dan dibuat di mana semua faktor asing dikontrol dengan ketat. Subjek serupa dipilih dengan hati-hati untuk merespon rangsangan yang dimanipulasi tertentu. Studi-studi ini dirujuk sebagai percobaan laboratorium. Mari kita berikan beberapa contoh lebih lanjut untuk memahami perbedaan antara studi lapangan, pengaturan yang tidak dibuat-buat dengan campur tangan peneliti yang minimal, dengan percobaan lapangan, pengaturan yang tidak dibuat-buat, tapi dengan campur tangan peneliti sampai tingkat sedang, dan percobaan laboratorium dengan pengaturan yang dibuat-buat dengan peneliti gangguan sampai tingkat yang berlebihan. Selanjutnya, ada contoh
Contoh pertama yaitu studi lapangan. Ini adalah studi lapangan di mana manajer bank memiliki hanya mengambil saldo di berbagai jenis akun dan mengkorelasikannya dengan perubahan suku bunga. Penelitian di sini dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat dengan tidak ada gangguan dengan rutinitas kerja normal. Yang kedua, eksperimen lapangan. Misalnya, salah satu area mungkin memiliki lebih banyak pensiunan yang mungkin tidak memiliki tambahan sekali pakai pendapatan untuk deposito. Meskipun daya tarik yang baik, suku bunga bankir mungkin belum menyadarinya fakta ini saat menyiapkan percobaan. Yang ketiga, eksperimen laboratorium. Di sini manajer telah menciptakan lingkungan laboratorium buatan dan telah memanipulasi tarif untuk tabungan. Dia juga telah memilih mata pelajaran dengan latar belakang yang sama dan paparan masalah keuangan mahasiswa bisnis. Jika bankir menemukan bahwa tabungan oleh 4 kelompok meningkat secara progresif terus-menerus langkah dengan meningkatnya suku bunga, dia akan mampu membangun hubungan sebab akibat antara suku bunga dan disposisi untuk menabung. Dalam percobaan lab ini, dengan pengaturan yang dibuat-buat, campur tangan peneliti sudah maksimal. Karena settingnya berbeda, variabel independen telah dimanipulasi, dan sebagian besar gangguan eksternal faktor seperti usia dan pengalaman telah dikendalikan. Desain eksperimental dibahas lebih lengkap di bab 10. Namun contoh di atas menunjukkan hal itu kepada kita penting untuk memutuskan berbagai detail desain sebelum melakukan studi penelitian, karena suatu keputusan kriteria dapat berdampak pada orang lain. Misalnya, jika seorang ingin melakukan eksplorasi atau deskriptif studi, maka kebutuhan peneliti untuk mengganggu jalan peristiwa normal akan minimal. Namun jika hubungan sebab akibat ingin dibangun, desain eksperimental perlu diatur baik di dalamnya pengaturan di mana peristiwa biasanya terjadi dalam percobaan lapangan atau dalam pengaturan laboratorium yang dibuat secara artifisial. Singkatnya, sejauh ini kami telah membuat perbedaan antara studi lapangan, di mana berbagai faktor diperiksa dalam setting alami, di mana aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa, dengan campur tangan peneliti yang minimal. Yang kedua, lapangan percobaan, di mana hubungan sebab akibat dipelajari dengan sejumlah campur tangan peneliti, tetapi masih dalam setting alami di mana peristiwa berlanjut dengan cara normal. Dan eksperimen lab, di mana peneliti mengeksplorasi hubungan sebab akibat tidak hanya melakukan kontrol tingkat tinggi, tetapi juga dalam suatu pengaturan buatan dan sengaja dibuat. Dalam bab 10, kita akan melihat kelebihan dan kekurangan penggunaan pengaturan yang dibuat-buat dan tidak dibuat-buat untuk membangun hubungan sebab akibat. Selanjutnya kita akan membahas unit analisis individu, pasangan, kelompok, organisasi, dan budaya. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama analisis data selanjutnya. Jika misalnya pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkat
meningkatkan tingkat motivasi karyawan umum, maka kami tertarik pada karyawan individu dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Di sini unit analisisnya adalah individu. Kami akan kami akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan memperlakukan tanggapan setiap karyawan sebagai sumber data individu. Jika peneliti tertarik dalam mempelajari interaksi dua orang yang maka beberapa kelompok dua orang yang disebut juga dengan diat akan menjadi suatu kesatuan analisis interaksi suami istri dalam keluarga dan hubungan atasan dan bawahan di tempat kerja adalah contoh diet yang baik secara unit analisis. Namun, jika pernyataan masalah terkait dengan efektivitas kelompok, maka unit analisisnya akan berada pada tingkat kelompok. Dengan kata lain, meskipun kita mungkin mengumpulkan data yang relevan dari semua individu yang terdiri dari katakanlah 6 kelompok, kami mengumpulkan data individu ke dalam kelompok data sehingga untuk melihat perbedaan antara 6 kelompok. Jika kita membandingkan departemen yang berbeda dalam organisasi, maka analisis data akan dilakukan di tingkat departemen, yaitu individu dalam departemen akan diperlakukan sebagai satu unit dan perbandingan dibuat dengan memperlakukan departemen sebagai unit analisis. Pertanyaan penelitian kami menentukan unit analisis yang sesuai. Misalnya, jika kita ingin belajar kelompok, pola pengambilan keputusan kita mungkin akan memeriksa aspek-aspek seperti ukuran kelompok, struktur kelompok, keterpaduan, dan sejenisnya dalam mencoba menjelaskan varians dan pengambilan keputusan kelompok. Di sini minat utama kami bukan pada mempelajari pengambilan keputusan individu, tetapi pengambilan keputusan kelompok. Dan kita akan mempelajari dinamika yang beroperasi di beberapa kelompok berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kelompok. Dalam kasus seperti itu, unit dari analisis akan menjadi kelompok. Karena pertanyaan peneliti kami membahas isu-isu yang berpindah dari individu ke dia dan ke kelompok, organisasi, dan bahkan bangsa. Demikian pula unit analisisnya bergeser dari individu ke diet kelompok, organisasi, dan bangsa. Karakteristik dari tingkat analisis ini adalah bahwa tingkat yang lebih rendah dimasukkan ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Jika jadi, jika kita mempelajari perilaku pembelian, kita harus mengumpulkan data dari katakanlah 60 orang dan menganalisisnya data. Jika kita ingin mempelajari dinamika kelompok, itu mungkin perlu mempelajari katakanlah 6 kelompok atau lebih. Dan kemudian menganalisisnya data dikumpulkan dengan memeriksa pola di masing-masing kelompok. Jika kita ingin mempelajari perbedaan budaya di antar negara, kita harus mengumpulkan data dari berbagai negara dan mempelajari pola budaya yang dasarnya di masing-masing negara. Beberapa isu penting dalam penelitian lintas budaya dibahas di bab selanjutnya. Individu tidak memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok. Misalnya, struktur keterpaduan dan kelompok tidak memiliki karakteristik yang sama dengan individu. Misalnya, IQ, stamina. Adanya perbedaan persepsi, sikap, dan perilaku orang-orang dalam budaya yang berbeda. Oleh karena itu, sifat dari informasi yang dikumpulkan juga sebagai tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis merupakan bagian integral dari keputusan yang dibuat pada pilihan unit analisis. Penting untuk memutuskan unit analisis bahkan saat kita merumuskan pertanyaan penelitian. Sejak data metode pengumpulan, ukuran sampel, dan bahkan variabel yang termasuk
dalam kerangka kadang-kadang dapat ditentukan atau dipandu oleh tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis. Selanjutnya mari kita periksa skenario penelitian yang membutuhkan unit analisis yang berbeda. Contohnya, yang pertama individu sebagai unit analisis. Yang kedua, kelompok sebagai unit analisis. Ketiga, divisi sebagai unit analisis. Keempat, industri sebagai unit analisis. Dan terakhir, negara sebagai unit analisis. Sekarang lebih mudah untuk melihat mengapa unit analisis harus diberikan pertimbangan yang serius, bahkan sebagai penelitian pertanyaan sedang dirumuskan dan desain penelitian direncanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya mengenai time horizon, yaitu antara cross-sectional dengan longitudinal studies. Studi cross-sectional adalah sebuah studi yang dilakukan di mana data dikumpulkan hanya sekali selama beberapa hari atau beberapa minggu atau bisa juga beberapa bulan. Untuk studi tersebut ada beberapa contoh seperti contoh yang pertama, data dikumpulkan dari broker stok antara, yaitu antara April sampai dengan bulan Juni tahun yang lalu untuk mempelajari kekhawatiran yang ada di pasar saham turbulen. Data sehubungan dengan penelitian khusus ini belum dikumpulkan sebelumnya, karena mereka juga tidak akan dikumpulkan lagi untuk penelitian ini. Untuk contoh yang kedua, yaitu perusahaan obat yang ingin berinvestasi dalam penelitian untuk pil obesitas yang melakukan survei di mana orang gemuk untuk melihat berapa banyak dari mereka yang tertarik untuk mencoba pil tersebut. Ini merupakan studi atau cross-sectional untuk menilai kemungkinan permintaan untuk produk baru. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengumpulkan data yang akan berkaitan dengan menemukannya jawaban atas pertanyaan penelitian. Pengumpulan data pada satu titik waktu sudah cukup karena keduanya merupakan desain cross-sectional. Dan selanjutnya mengenai studi longitudinal. Dalam beberapa kasus, peneliti mempelajari orang atau fenomena lebih dari satu titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, peneliti mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah perubahan dalam manajemen puncak, sehingga akan mengetahui apa efek dari perubahan tersebut. Data yang dikumpulkan pada titik waktu yang berbeda, penelitian ini tidak cross-sectional atau dari jenis satu sort, tetapi dilakukan secara longitudinal sepanjang periode waktu tertentu. Studi seperti itu data pada variabel dependen dikumpulkan pada 2 titik atau lebih dalam waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian, atau bisa disebut dengan studi longitudinal.
Studi ini juga membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya yang lebih dari studi cross-sectional. Studi ini direncanakan dengan baik dapat membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan efeknya. Sebagai contoh, ada seseorang yang mempelajari volume penjualan suatu produk sebelum dan sesudah iklan, dan memberikan perubahan lingkungan lainnya sebelum berdampak pada hasilnya. Orang dapat mengaitkan peningkatan volume penjualan jika menggunakan iklan. Jika tidak ada peningkatan penjualan, perusahaan dapat menyimpulkan bahwa iklan tidak efektif atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk produknya mulai terjual. Next. Ada contoh untuk studi longitudinal. Contoh yang pertama yaitu seorang manajer pemasaran yang tertarik untuk melacak pola penjualan produk dalam beberapa daerah negara setiap triwulan atau untuk selanjutnya 2 tahun. Karena data akan dikumpulkan beberapa kali, jawaban masalah yang sama atau penelusuran pola penjualan, studi ini termasuk dalam kategori longitudinal. Untuk contoh yang kedua, yaitu pada tahun 2002, Sturges, Conway, dan Davey menerbitkan hasil studi longitudinal 2 gelombang yang menyelidiki hubungan antara manajemen karir dan komitmen organisasi di antara lulusan dalam 10 tahun pertama di tempat kerjanya. Data yang dikumpulkan pada 2 titik dalam waktu 12 bulan terpisah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang tinggi memprediksi praktik kegiatan manajemen oleh lulusan untuk memajukan karir mereka dalam organisasi. Di sisi lain, komitmen terkait erat dengan perilaku yang bertujuan memajukan karir mereka di luar organisasi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa lulusan yang mengelola karir mereka sendiri menerima lebih banyak bantuan manajemen dari majikan mereka. Ini menunjukkan mungkin ada potensi bagi pengusaha untuk menciptakan nilai yang berbudi luhur kepada manajemen karir, di mana kegiatan antar organisasi individu saling melengkapi. Desain eksperimental merupakan studi longitudinal karena data yang dikumpulkan baik sebelum dan sesudah manipulasi. Studi lapangan juga mungkin longitudinal karena sebagian besar studi lapangan yang dilakukan bersifat cross-sectional, sering karena waktu, upaya, dan biaya yang terlibat dalam mengumpulkan data selama beberapa periode. Studi longitudinal akan diperlukan jika seorang manajer ingin melacak faktor-faktor tertentu, misalnya tentang penjualan, efektivitas iklan, dan lain-lain, selama periode waktu tertentu untuk menilai peningkatan atau untuk mendeteksi kemungkinan koneksi kausal atau promosi penjualan dan data penjualan aktual, frekuensi pengujian obat, dan pengurangan penggunaan obat. Studi longitudinal ini lebih mahal karena beberapa wawasannya yang dihasilkan harus bagus.
Next. Selanjutnya mengenai mixed method atau metode campuran yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Penelitian metode ini berfokus pada pengumpulan, menganalisis, dan mencampur data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Daya tarik dari pendekatan ini adalah memungkinkan para peneliti untuk menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif untuk menggunakan lebih dari satu metode penelitian dalam mengatasi masalah penelitian dan untuk menyelesaikan masalah dalam menggunakan berbagai jenis data. Di sisi lain, pendekatan metode campuran akan memperumit desain penelitian karena membutuhkan presentasi yang jelas untuk memungkinkan pembaca memilah berbagai komponennya. Triangulasi adalah teknik yang sering dikaitkan dengan metode campuran. Hasil penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Triangulasi mensyaratkan bahwa penelitian ditangani dari berbagai perspektif. Berikut ada beberapa jenis triangulasi yang dimungkinkan. Yang pertama, triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, triangulasi data, yaitu mengumpulkan data dari beberapa sumber dan atau pada periode waktu yang berbeda. Yang ketiga, triangulasi peneliti merupakan banyak peneliti yang mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang terakhir, triangulasi teori, yang merupakan teori atau perspektif ganda yang digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Next. Trade-off and compromise. Kesimpulan tentang masalah desain dasar mengenai strategi penelitian. Tingkat gangguan peneliti, pengaturan studi, analisis, dan waktu. Peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif penelitian dari peneliti. Tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan yang praktis. Managerial implication. Pengetahuan tentang masalah desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Manajer juga memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analitik data berdasarkan ukuran sampel yang kecil ketika waktu yang telah dihabiskan dalam mengumpulkan data dari beberapa skor individu, seperti dalam kasus tadi yang melibatkan kelompok, departemen, atau kantor cabang. Salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh manajer sebelum memulai penelitian, yaitu mengetahui bahwa desain penelitian memiliki banyak sumber daya. Manajer akan mempertimbangkan masalah yang dialami dan memutuskan jenis desain apa yang akan menghasilkan hasil yang dapat diterima dengan cara yang efisien. Keputusan seperti itu akan terjadi
tidak hanya dalam ekonomi, dalam sumber daya, tetapi akan menyebabkan gangguan untuk karyawan dan menghalangi kebutuhan dalam pengumpulan data secara longitudinal. Pengetahuan tentang interkoneksi di antara berbagai aspek desain penelitian membantu manajer untuk menyerukan studi yang paling efektif. Setelah mempertimbangkan sifat dan besarnya masalah yang dihadapi dan jenis solusi yang diinginkan, maka dapat disimpulkan jika A dapat menyebabkan B atau B dapat menyebabkan A atau keduanya A dan B bisa kovari karena beberapa variabel ketiga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.